Oke, jadi pada 20 Juli 2025, pemilu majelis tinggi di Jepang akan digelar. Dan momen ini menjadi panggung bagi kampanye yang semakin menguat, yaitu Japanese First. Nah, kampanye ini mengusung satu pesan besar, yaitu mengutamakan Jepang, menjaga identitas dan mempertahankan keharmonisan sosial di tengah meningkatnya ketegangan nasional. Nah, isu ini nggak hanya tentang nasionalisme semata, tapi juga tentang ketakutan akan semakin banyaknya imigran yang datang ke Jepang. Dukungan ini datang dari Partai Sanseto dan beberapa anggota LDP seperti Perdana Menteri saat ini, yaitu Ishiba Shigeru Soridaijin. Mereka menekankan pentingnya menjaga, atau secara harfiah itu artinya frasa ini mengacu pada kondisi di mana berbagai kelompok atau individu hidup bersama secara teratur dan dalam keadaan damai serta saling mendukung. Ya memang kedengarannya itu kayak baik ya di telinga. Namun di balik itu ada ketakutan mendalam yang muncul seperti peningkatan kriminalitas yang dikaitkan dengan imigran, mulai dari pencopetan, penyalahgunaan izin tinggal, hingga berbagai pelanggaran lainnya. Semuanya menjadi bahan bakar untuk memperkuat kampanye kali ini. Dan sebagai respon terhadap keresahan ini, pada 15 Juli 2025, pemerintah Jepang membentuk badan antar instansi yang menangani masalah ini dengan fokus pada imigrasi dan kriminalitas kecil yang sering muncul. Namun, apa yang terjadi jika kita berbicara tentang warga Indonesia di Jepang? Oke, jadi per 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 199.000 sekian orang Indonesia tinggal di Jepang, hampir 200.000, menjadikan Indonesia sebagai negara ketujuh terbesar dalam hal populasi warga asing di Jepang. Dalam kampanye Japan First, beberapa kasus pelanggaran izin tinggal dan kaburnya pekerja magang teknis pun menjadi sorotan utama. Meski insiden tersebut nggak besar ya, tapi tetap memicu ketegangan. Tapi di sisi lain, Duta Besar Jepang yang ada di Indonesia, Masaki Yasuyama, mengatakan bahwa Jepang tetap membutuhkan tenaga kerja terampil dari Indonesia di sektor medis, manufaktur, pertanian, dan juga jasa. Jadi di sini kita melihat adanya ketegangan. Di satu sisi ada kekhawatiran terhadap imigran, namun di sisi lain juga ada kebutuhan mendalam terhadap tenaga kerja asing. Kemudian ada lagi masalah lain yang tidak bisa diabaikan, yaitu imigran dan kriminalitas. Nah, meskipun jumlah imigran ilegal di Jepang itu tergolong kecil, sekitar 60.000 pada Januari 2015, retorika ini tetap menjadi topik panas dalam politik domestik Jepang. Mereka mendukung kampanye Japan First ini ingin ngasih pembatasan yang lebih ketat lah, bahkan dalam hal perizinan, SIM, dan pemilikan properti oleh orang asing. Tapi kita harus bertanya, apakah solusi ini yang tepat ataukah hanya memperburuk masalah? Nah, oke. Sekarang mari kita lihat data yang menunjukkan adanya ketergantungan Jepang pada tenaga kerja asing. Pada Oktober 2024 tercatat ada 2,3 juta pekerja asing di Jepang, dan angka ini naik secara signifikan sekitar 12,4% dari tahun sebelumnya. Sekitar 65% perusahaan di Jepang kini tergantung pada tenaga kerja asing untuk memenuhi kebutuhan staf mereka. Namun, proyeksi lembaga-lembaga seperti JIKA juga menunjukkan kenyataan yang tidak bisa dihindari. 2040 nanti, Jepang akan kekurangan 1 juta tenaga kerja asing jika ingin mempertahankan pertumbuhan ekonomi 1,24% per tahun. Dengan tantangan demografis yang semakin mendalam, Jepang tidak bisa menutup pintu terhadap tenaga kerja asing. Apakah Indonesia nanti akan di-blacklist kalau di tahun 2026? Saya rasa meskipun ada kekhawatiran terkait kebijakan yang lebih eksklusif terhadap warga asing, tidak bisa dipastikan bahwa Indonesia akan menjadi target utama kebijakan tersebut. Sebagai catatan, Perdana Menteri Jepang saat ini, Shigeru Ishiba Soridaijin, yang memiliki posisi kuat dalam fraksi kanan LDP, yang juga dikenal dengan kebijakan yang lebih menentang pengaruh asing. Nah, sebagian besar kebijakan yang digagas Ishiba lebih mengutamakan pelindungan terhadap kepentingan Jepang dan identitas nasional, mirip dengan pendekatan yang diusung oleh Sanseto. Jadi makanya mereka satu fraksi kayaknya. Namun penting untuk dicatat bahwa Jepang dan Indonesia memiliki hubungan yang cukup signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari kerjasama ekonomi hingga kerjasama regional. Ini kemungkinan akan tetap menjadi prioritas dalam hubungan bilateral. Oleh karena itu, meskipun ada potensi perubahan kebijakan yang lebih ketat, Indonesia masih akan menjadi mitra penting bagi Jepang. Bahkan jika ada perubahan signifikan dalam politik domestik di Jepang. Ini Jepang dalam dilema besar. Mereka dihadapkan dengan dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi ada ketakutan akan kehilangan identitas nasional, sementara di sisi lain ekonomi Jepang sangat bergantung pada kontribusi pekerja asing. Kampanye Japan First bisa saja menciptakan pembatasan ketat dan semakin mengisolasi Jepang dari dunia luar. Padahal mereka juga membutuhkan pekerja asing untuk bertahan hidup dan berkembang. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Jepang? Apakah mereka akan menemukan keseimbangan antara menjaga identitas nasional dan juga memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang mendalam akan tenaga kerja asing? Itu adalah pertanyaan besar yang harus mereka jawab. Saya Sultan Maiswara, jumpa di video selanjutnya.